Saya Putri dengan NPM 224111053. Pada video ini, kelompok kami akan membuat tugas dengan tema Internet of Things atau IoT dalam sistem cerdas, teknologi masa depan. Kami akan membahas mengenai pengertian, arsitektur, unsur-unsur, manfaat, kekurangan dan kelebihan, beserta dampak dari penggunaan IoT. Berikut videonya. 1. Pengertian. Pengertian Internet of Things atau yang disebut dengan IoT adalah konsep di mana objek fisik seperti alat elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, sensor industri, dan perangkat lainnya dilengkapi dengan teknologi seperti sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet yang memungkinkan untuk mengumpulkan, mengirim, dan menerima data. Perangkat-perangkat ini bisa berinteraksi secara otomatis satu sama lain tanpa campur tangan manusia secara langsung. Contoh sederhana dari IoT dalam kehidupan sehari-hari adalah smartwatch yang dapat merekam detak jantung dan langkah kaki, lalu mengirimkan data tersebut ke ponsel untuk dianalisis. Dalam skala industri, IoT bisa digunakan pada mesin-mesin pabrik yang memonitor performa dan mendeteksi kerusakan sebelum terjadinya kegagalan. IoT sangat erat kaitannya dengan komunikasi mesin ke mesin atau disebut dengan M2M, yaitu kemampuan dua atau lebih perangkat pintar untuk bertukar informasi tanpa bantuan manusia. Ini memungkinkan otomatisasi proses, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data atau yang disebut dengan data drive decision making. Yang kedua adalah unsur-unsur dari IoT. Untuk membangun perangkat ekosistem IoT yang optimal, diperlukan beberapa unsur utama selain perangkat pintar itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa elemen kunci dalam IoT. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau AI. AI membuat perangkat IoT menjadi pintar karena AI dapat mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan, mempelajari pola melalui machine learning untuk pengambilan keputusan yang otomatis, memberikan prediksi dan rekomendasi. Misalnya, memprediksi kapan AC perlu dinyalakan berdasarkan dari kebiasaan pengguna itu sendiri. Yang kedua adalah sensor. Sensor berfungsi sebagai mata dan telinga dari perangkat IoT. Tanpa sensor, perangkat tidak bisa mendeteksi adanya perubahan lingkungan, misalnya suhu, kelembapan, tekanan udara, gerakan, bahkan sampai cahaya. Sensor inilah yang membuat IoT bersifat responsif terhadap kondisi nyata, bukan hanya sekedar terprogram secara sistematis atau secara statis. Yang ketiga adalah konektivitas. Tanpa jaringan, perangkat IoT tidak bisa saling terhubung atau mengirimkan data. Teknologi konektivitas bisa beragam, seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, 5G, atau bahkan jaringan satelit untuk area terpencil. Dalam industri sering digunakan jaringan IoT khusus, seperti LPWAN, agar efisien dan hemat energi. 3. Manfaat IoT. Yang pertama, pertanian cerdas atau smart agriculture. Petani dapat memantau kondisi lahan secara real time. Contohnya, sistem irigasi otomatis yang menyiram tanaman hanya saat tanah kering. Hasilnya, efisiensi air, peningkatan hasil panen, dan pengurangan biaya operasional. Yang kedua, kesehatan atau smart health atau juga bisa disebut dengan e-health. Alat medis yang terhubung IoT bisa mengirim data pasien secara otomatis ke dokter. Contohnya alat EKG yang mengirimkan hasil jantung langsung ke rumah sakit. Ini membantu pengawasan pasien jarak jauh dan mempercepat respon medis. Yang ketiga, transportasi pintar atau smart transportation. Kendaraan bisa dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi kondisi jalan atau kendaraan lain di sekitarnya. Contohnya, mobil dengan fitur autopilot atau parkir otomatis. IoT juga digunakan dalam manajemen lalu lintas cerdas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Yang keempat, otomatisasi rumah atau smart home. Perangkat rumah tangga seperti lampu, AC, pengawas, hingga mesin kopi dapat diprogram dan dikendalikan dari jarak jauh. Contohnya, lampu otomatis menyala saat terdeteksi gerakan di malam hari. Keuntungannya, keamanan rumah meningkat, efisiensi energi, dan kenyamanan pengguna. Yang kelima, pemantauan lingkungan atau environmental monitoring. IoT membantu kondisi
alam seperti kualitas udara, polusi, banjir, dan gempa. Contohnya, sensor kualitas udara di kota besar untuk mengetahui tingkat polusi dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Ini penting dalam mendukung sustainable development dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat adalah arsitektur Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT terdiri dari beberapa bagian yang menjadi arsitektur penyusun. Adapun arsitektur dari Internet of Things atau IoT sebagai berikut. Yang pertama, Things. Things merupakan objek yang dilengkapi dengan sensor yang mengumpulkan data yang akan ditransfer melalui jaringan dan aktuator yang memungkinkan sesuatu untuk bertindak. Misalnya, untuk menghidupkan atau mematikan lampu, membuka atau menutup pintu, menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin, dan masih banyak lagi. Contohnya yang paling umum adalah kulkas pintar yang bisa mendeteksi stok makanan dan memberikan notifikasi jika makanan tersebut habis. Yang kedua adalah termostat pintar yang menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis. Yang kedua adalah gateways. Gateway IoT berfungsi sebagai penghubung antara perangkat IoT Things dan cloud atau sistem pusat. Perannya sangat penting karena yang pertama, mengumpulkan dan menghubungkan data dari berbagai perangkat. Yang kedua, melakukan pemrosesan awal atau pre-processing seperti pengurangan noise atau penyaringan data yang tidak penting. Yang ketiga adalah mengatur protokol komunikasi, mengkonversi data dari satu format ke format lainnya agar bisa dipahami oleh sistem cloud. Yang keempat adalah mengurangi beban jaringan dan cloud dengan hanya mengirimkan data yang penting saja. Contohnya, smart home yang menghubungkan semua perangkat rumah pintar lalu mengatur komunikasi dengan server cloud. Yang ketiga adalah cloud gateway. Cloud gateway adalah penghubung antara gateway lokal dan server cloud IoT. Fungsinya adalah yang pertama, mengamankan komunikasi antara perangkat dengan enkripsi. Yang kedua, mengkompresi data untuk menghemat bandwidth selama pengiriman ke cloud. Yang ketiga adalah integritas dan kecepatan pengiriman data agar tetap real time. Cloud gateway biasanya seperti titik awal integrasi antara infrastruktur lokal dan platform cloud seperti AWS IoT, Azure IoT Hub, atau Google Cloud IoT. Yang keempat adalah streaming data processor. Streaming data processor berfungsi untuk memastikan transaksi input data yang efektif ke danau data dan aplikasi kontrol. Tidak ada data yang sesekali dapat hilang atau rusak. Komponen ini bertugas untuk memproses data secara real time dari aliran sensor yang terus-menerus, mengalirkan data langsung ke data lake atau aplikasi IoT tanpa kehilangan paket, mendeteksi anomali secara langsung, misalnya suhu terlalu tinggi yang harus segera ditindak. Streaming data prosesor sangat penting dalam aplikasi IoT yang butuh reaksi cepat seperti kendaraan otonom atau sistem deteksi kebakaran. Yang kelima adalah data lake. Data lake merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung dalam format alami. Data dalam dikumpulkan atau aliran. Yang pertama adalah data disimpan dalam bentuk aslinya, belum diproses, atau struktur, semi-struktur, dan unstruktur. Yang kedua adalah fleksibel untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti video dari kamera pengawas, sinyal suhu, log perangkat, dan lainnya. Yang ketiga adalah cocok untuk analisis lanjutan dan pembelajaran mesin, karena masih mempertahankan semua detail yang ada. Yang keenam adalah Big Data Warehouse. Big Data Warehouse merupakan data yang difilter dan diproses yang diperlukan untuk wawasan yang berarti diekstraksi dari danau data ke gudang data yang besar. Pertama, menyediakan data berkualitas tinggi yang rapi dan relevan untuk pelaporan, dashboard, dan analisis. Yang kedua, menjadi sumber utama bagi tools business intelligence atau BI dan analitik prediktif. Yang ketiga adalah mendukung query cepat dan efisien dari kumpulan data yang sangat besar. Yang kedelapan adalah data analisis, dapat menggunakan data dari gudang data besar untuk menemukan tren dan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti ketika dianalisis, dan dalam banyak kasus divisualisasikan dalam skema,
diagram, infografis. Data besar menunjukkan misalnya kinerja perangkat, membantu mengidentifikasi, inefisiensi, dan mencari cara untuk meningkatkan sistem IoT atau membuat lebih cepat atau dapat diandalkan lebih banyak pelanggan yang berorientasi. Yang berikutnya adalah data analisis. Data analisis dapat menggunakan data dari gudang besar untuk menemukan tren dan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ketika dianalisis atau data dalam banyak kasus divisualisasikan dalam skema, diagram, infografis, data besar yang menunjukkan misalnya kinerja perangkat yang menghubungkan Berikutnya adalah data analisis. Data analisis dapat menggunakan data dari gudang besar untuk menemukan tren dan mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ketika dianalisis atau dalam banyak kasus yang divisualisasikan dalam skema, diagram, dan infografis, data besar menunjukkan misalnya kinerja perangkat, membantu mengidentifikasi inefisiensi dan mencari cara untuk meningkatkan sistem IoT atau membuatnya lebih dapat diandalkan dan lebih banyak pelanggan yang berorientasi. Yang pertama, mengidentifikasi tren dan pola, misalnya tren konsumsi energi bulanan. Yang kedua, memberikan insight yang membantu pengambilan keputusan, contohnya memperkirakan waktu perawatan mesin. Yang ketiga adalah data biasanya ditampilkan dalam bentuk visualisasi seperti grafis, infografis, dan atau dashboard interaktif. Yang keempat adalah mendukung proses optimasi sistem IoT agar lebih hemat biaya, lebih aman, dan lebih responsif terhadap pengguna. Yang berikutnya adalah Machine Learning and the Models ML Generates. Machine Learning and the Model ML Generates dengan pembelajaran mesin ada peluang untuk membuat model yang lebih tepat dan lebih efisien untuk aplikasi kontrol. Model diperbarui secara berkala, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, berdasarkan data historis yang terakumulasi di gudang data besar. Yang terakhir adalah User Application. User Application adalah komponen perangkat lunak dari sistem IoT yang memungkinkan koneksi pengguna ke sistem IoT dan memberikan opsi untuk memantau dan mengontrol hal-hal cerdas mereka, atau sementara mereka terhubung ke jaringan hal-hal serupa, misalnya rumah atau mobil, dan dikendalikan oleh sistem pusat. Contohnya ada dua. Yang pertama, aplikasi Smart Home yang mengatur suhu, kamera, dan keamanan rumah. Dan yang kedua adalah aplikasi pemantauan pasien untuk dokter di rumah sakit pintar. 5. Kelebihan Internet of Things atau IoT. Yang pertama, efisiensi operasional. IoT memungkinkan otomatisasi dan optimalisasi proses yang sebelumnya dilakukan manual, sehingga mengurangi keterlibatan manusia, yaitu mengecil risiko kesalahan. Yang kedua, menghemat waktu sumber daya, misalnya pada pabrik yang menggunakan sensor untuk mendeteksi kerusakan dan mesin lebih awal. Contoh, di pertanian pintar, sistem irigasi otomatis bisa menyiram tanaman berdasarkan kelembapan tanah yang diukur sensor menghemat air dan meningkatkan hasil panen. Adapun di industri logistik, sensor IoT memantau suhu kontainer untuk produk makanan atau farmasi agar tetap dalam kondisi optimal. Yang kedua, pemantauan dan kontrol jarak jauh. Dengan IoT, pengguna bisa memantau dan mengendalikan perangkat kapan saja selama perangkat terhubung ke internet. Manfaatnya meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas, memungkinkan pengelolaan berbasis cloud dan mobile apps. Contohnya, orang tua bisa memantau CCTV anak di rumah dari kantor. Peternakan pintar dapat memantau suhu kandang dan hewan dari ponsel. Ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Perangkat IoT menghasilkan data secara real time dan historis. Data ini dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola, misalnya lonjakan konsumen energi tertentu, memprediksi kegagalan sistem atau kebutuhan perawatan alat, predictive maintenance, dan mengoptimalkan strategi bisnis dan operasional. Contohnya, perusahaan e-commerce menganalisis data logistik dari sensor untuk mengurangi waktu pengiriman. Pemerintah kota menganalisis data lalu lintas dari kamera atau sensor untuk mengatur lampu lalu lintas. Keempat, meningkatkan kualitas hidup. IoT tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kenyamanan atau otomatisasi rumah, meningkatkan keamanan seperti alat pintar ataupun sensor kebocoran gas. 4.
Meningkatkan kualitas hidup IoT tidak hanya memberikan efisiensi tetapi juga meningkatkan kenyamanan atau otomatisasi rumah. Kedua, meningkatkan keamanan, alarm pintar ataupun sensor kebocoran gas. Dan terakhir, meningkatkan kesehatan atau wearable device. Contohnya, smartwatch bisa mendeteksi jantung tidak normal dan memberikan peringatan dini. Yang kedua, smartphone bisa mengatur suhu dan pencahayaan otomatis sesuai waktu dan aktivitas penggunanya. Kelima ataupun yang terakhir, optimasi proses bisnis. IoT memampukan perusahaan untuk yang pertama, mengelola inventaris secara otomatis atau sensor gudang mendeteksi jumlah stok. Kedua, melakukan pemeliharaan prediktif pada mesin. Yang ketiga, melacak lokasi dan status aset secara real time. Contohnya di industri manufaktur, IoT memungkinkan pemantauan dini produksi secara otomatis. Dua, di retail, pintar mendeteksi produk mana yang habis dan langsung mengirimkan peringatan ke sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 6, yaitu kekurangan Internet of Things atau disebut dengan IoT. 1. Keamanan privasi. Karena IoT bergantung pada koneksi internet dan perangkat yang terus-menerus mengirimkan data, maka sangat rentan terhadap serangan siber seperti peretasan, penyadapan, atau malware. Informasi pribadi pengguna bisa bocor atau disalahgunakan. Contoh risikonya seperti peretasan mengakses kamera keamanan rumah. Smart speaker merekam percakapan pribadi tanpa sepengetahuan pengguna. Solusi yang diperlukan yaitu enkripsi data, autentikasi kuat, dan kebijakan keamanan siber yang matang. Oke, 2. Ketergantungan pada internet. Sebagian besar perangkat IoT memerlukan koneksi internet stabil. Jika jaringan lambat merespon, bisa terlambat, terputus, perangkat bisa berhenti berfungsi atau gagal menyampaikan perintah penting. Contoh resikonya, sistem alarm rumah tidak dapat dikendalikan saat internet mati. 3. Kompleksitas integrasi. Karena perangkat IoT berasal dari berbagai vendor dan platform, mereka bisa menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Tidak semua perangkat bisa berinteraksi atau berbagi data satu sama lain. Contohnya, sistem pabrik dari vendor berbeda tidak bisa sinkron tanpa hardware khusus. 4. Biaya implementasi. Pengadaan sensor, perangkat, gateway, serta platform cloud bisa sangat mahal. Bisa biaya tambahan termasuk pemeliharaan, upgrade firmware, dan pelatihan staff. Contohnya, perusahaan manufaktur kecil mungkin sulit menjangkau biaya pemasangan sistem IoT lengkap. 5. Isu interoperabilitas adalah kemampuan perangkat dan sistem berbeda untuk berfungsi bersama secara mulus. Sayangnya, standar IoT masih terpecah-pecah. Sering terjadi masalah kompatibilitas antara perangkat. Contohnya nih, rumah pintar dengan sistem lampu dari vendor A dan kunci pintu dari vendor B tidak bisa dikendalikan dari satu aplikasi. Solusinya, mendorong pengguna standar terbuka seperti MQTT dan dukungan ekosistem seperti Matter. Sekian video pembuatan tugas dari kelompok kami mengenai IoT dalam sistem cerdas teknologi masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa.